rumah warga di Dusun Sumet. Warga desa Sumber Jambe, Jember, Jawa Timur dikejutkan dengan sambaran petir yang merusak salah satu rumah warga. Sambaran petir terjadi Selasa sore saat hujan lebat yang disertai angin kencang melanda kawasan Jember. Akibatnya bangunan rumah mulai dari atap hingga seisi rumah termasuk barang-barang milik korban hancur berantakan. Penghuni rumah menyebut kejadian terjadi saat mereka berada di dalam rumah. Kebetulan ada hujan deras, angin dan juga petir, dan saat itu memang ada rumah yang terdampak kena petir satu-satunya, yaitu di rumah Ibu Seha, umur sekitar 60 tahun. Alhamdulillah beliau selamat, tidak ada korban jiwa, walaupun rumah ada kerusakan. Seluruh penghuni rumah selamat kini mengungsi ke lokasi yang aman. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Para pengendara sepeda motor nekat menerobos dan melintas ke dalam tenda hajatan pernikahan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Kondisi ini terjadi lantaran para pengendara tak bisa melintas akibat tenda pernikahan menutup seluruh badan jalan bahkan di hari kerja. Warga dan pengendara mengeluhkan tenda pernikahan sepanjang 5 meter dengan lebar 3 meter menutup ruas jalan berimbas macet di sekitar lokasi. Polisi Satpol PP bersama petugas kecamatan pun turun tangan, menegur dan memberi peringatan keluarga penyelenggara hajatan agar memberikan akses jalan bagi pengendara dan warga. Jadi sudah kita sarankan waktu hari Kamis, kita sarankan saya maupun Pak RT kalau bisa di lapangan badminton, tapi ibu itu tetap masih di sini, tapi kita sarankan kalau bisa kasih jalan kendaraan roda 2. Kejadian ini hendaknya menjadi pembelajaran warga jika hendak menggelar hajatan di kediaman, hendaknya tidak menutup ruas jalan dan diimbau untuk menggelar hajatan di lapangan dekat rumah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang siswi SMP di Serang, Banten hilang diculik 2 pria yang dikenal via sosmed. Aksi pelaku terekam CCTV minimarket yang dekat rumah korban. Dipicu cemburu, seorang caleg DPR di Sumatera Barat disiram air keras oleh suami sirinya. Korban luka bakar di wajah. Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Batu, Jawa Timur, Kartika Tri Sulandari ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Puskesmas Bumi Aji 4,4 miliar rupiah. Halo pemirsa, pasca debat Capres, Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu atas tuduhan menyebarkan fitnah terkait pernyataannya soal 340.000 hektar lahan Prabowo. Saya Rizky Hasan, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, mobil yang diduga dikemudikan polisi menabrak gardu listrik hingga terbakar di perumahan Bogor, Jawa Barat. Korban yang tak sadarkan diri diselamatkan warga sebelum api membesar. Di depan cendana. Video amatir warga merekam kebakaran mobil akibat menabrak gardu listrik di Bogor, Jawa Barat. Mobil terbakar dan terguling dalam selokan. Beruntung pengemudi mobil yang pingsan sempat diselamatkan warga sebelum api membesar. Diduga korban merupakan seorang anggota polisi hilang kendali saat berkendara akibat serangan jantung. Serangan jantung. Polisi. Oh, terus? Nah, itu dia mungkin salah ngerem, harusnya belum belok ke kiri masuk, dia sudah. Pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk bisa memadamkan api. Pistolnya. Bang, proses evakuasi sendiri, pemadaman sendiri berapa menit, Bang? Untuk proses pemadaman kurang lebih 35 menit.
Api berhasil padam oleh petugas sekitar 30 menit kemudian. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Puluhan rumah di Grobogan, Jawa Tengah rusak akibat diterjang angin puting beliung. Warga panik puting beliung disertai suara gemuruh dari langit. Angin puting beliung ini terjadi Selasa sore sempat terekam video amatir warga. Angin kencang disertai hujan lebat ini menerjang kawasan desa Sedadi, Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah, sempat membuat warga panik. Kondisi Sedadi hari ini. Akibatnya puluhan rumah warga rusak. Warga menyebut angin puting beliung terjadi dengan cepat, diawali dengan suara gemuruh dari langit. Angin puting beliung, terus sedangkan itu mau ditutup tuh susah Pak, karena udah ada angin. Jadi kita ngeliat itu gapalum tuh pada terbang kayak kertas. Iya gitu, Pak, kena angin itu Pak. Kena angin. Terbang. Sejumlah warga kini mengungsi akibat rumah mereka hancur, tak bisa ditempati. Berdasarkan data hingga Selasa malam, sebanyak 30 rumah warga mengalami kerusakan. Suara petir itu sangat keras banget Bapak, sehingga banyak kerusakan diterjang angin beliung itu, banyak puluhan rumah rusak. Alhamdulillah tidak ada korban Bapak. Puluhan personil BPBD Grobogan, Jawa Tengah dikerahkan untuk membersihkan puluhan pohon tumbang yang menutup akses jalan. Hingga Selasa malam, sejumlah warga masih bertahan di rumah mereka yang rusak. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Seorang siswa SMP di Serang, Banten diculik dua pria yang dikenalnya di media sosial. Aksi pelaku terekam CCTV minimarket dekat rumah korban. Kamera CCTV minimarket ini sempat merekam dua orang pemuda membawa korban seorang siswi SMP kelas 3 berboncengan dengan motornya. Hingga kini remaja putih tersebut sudah 3 hari tak kunjung pulang, membuat kedua orang tuanya khawatir keselamatannya. Orang tua korban menyebut putrinya tak kembali ke rumah saat ditemui seorang pemuda usai pulang sekolah. Teman korban juga menyebut sempat melihat korban ditemui dua orang pemuda yang diakui korban dikenalnya dari media sosial. Orang tua korban pun sempat mencari, namun hingga kini korban tak ditemukan. Keluarga telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Yang lihat dari CCTV itu dua orang cowok. Bersama keluarga kemana-mana nggak pernah ada masalah ataupun umpamanya dimarin nggak sempat izin dulu nggak sempat izin dulu. Jadi pulang dari Al-Hadi itu nggak pulang ke rumah. Orang tua korban berharap anaknya bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat dan meminta polisi bisa menangkap kedua pelaku yang tak dikenalnya. Dari kejadian ini, orang tua diingatkan agar selalu mengawasi pergaulan anak, memeriksa isi handphone anak, serta mengajarkan anak agar selalu waspada terhadap orang yang baru dikenalnya di media sosial, serta jangan mudah percaya dan jangan pernah mengirim foto atau gambar yang terkait hal pribadi. Dari Serang, Banten, Maisa Apriandi, iNews melaporkan. Seorang sopir kontainer tewas tertimpa alat berat krain di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat kejadian, korban sedang tidur di dalam truknya. Sebuah krain bongkar muat barang di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara roboh menimpa truk yang antre bongkar muat. Naas Suproni, 22 tahun, sopir truk warga Serang, Banten, tewas. Korban terlelap tidur dalam truk tertimpa krain yang tengah diperbaiki. Jenazah korban terjepit truk berhasil evakuasi ke RSCM untuk diotopsi. Kernet yang juga adik korban berhasil selamat setelah terbangun dan melompat keluar truk. Polisi memeriksa 5 saksi terkait insiden ini. Seorang pria pengendara motor menjadi korban begal di Kanal Banjir Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur. 3 pelaku menendang korban dan menodongkan senjata tajam. Korban yang mendarai motor dipepet 3 pelaku begal di kawasan Kanal Banjir Timur, Jalan Jenderal RS Sukanto, Duren Sawit, Jakarta Timur. 2 dari 3 pelaku menendang motor korban sambil menodongkan senjata tajam. Korban yang ketakutan lari menyelamatkan diri. Sementara motornya dibawa kabur pelaku. Pelaku diduga membuntuti korban sepulangnya bekerja. Sempat kabur, pelaku
penyiraman air keras dan penganiayaan yang menewaskan pedagang semangka di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur ditangkap polisi. Pelaku mengaku sakit hati istrinya berselingkuh dengan korban sejak 3 bulan lalu. DJ pelaku penyerangan Sutomo, karyawan kios buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, ditangkap anggota Reskrim Polsek Kramat Jati di lokasi persembunyiannya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Dari pengakuannya, tersangka nekat menyerang dan menganiaya korban akibat dibakar cemburu dan sakit hati. Istri tersangka berselingkuh dengan korban sejak awal Oktober 2023. Sebelum melakukan aksinya, tersangka terlebih dulu membeli air keras melalui situs online pembelanjaan Desember 2023. Pada 8 Januari 2024 dini hari, DJ mendatangi korban di kios buah tempat korban bekerja di Pasar Induk Kramat Jati. Tersangka datang langsung menyiramkan air keras ke wajah korban. Tak berhenti, DJ pun melukai korban dengan senjata tajam sebanyak 4 kali. Korban tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Saudara tersangka sakit hati karena ada hubungan asmara antara tersangka dengan antara korban dengan istri daripada tersangka. Tersangka mengetahui perselingkuhan korban dengan istrinya setelah melihat aplikasi percakapan di ponsel sang istri. Korban sempat menjanjikan akan menikahi istri pelaku, namun saat ditanyakan, korban menantang pelaku. Melakukan perencanaan. Kalau perencanaan sih enggak, maksudnya enggak. Cuma saya udah sempat niati etikat baiknya, Pak. Kalau bisa lebih, kalau etikat baiknya lebih gimana? Tapi dia terakhir ngomong kalau gue mau jawab, mau lu apa? Jadi kamu merasa ditantang? Kayak ditantang, sebagai permainan gitu, Pak. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara, sementara satu korban lainnya yang turut terkena siraman air keras masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Barang bukti senjata tajam, jaket, celana, dan botol minuman menyimpan air keras juga turut diamankan. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, 17 santri di Blitar, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menewaskan seorang santri. Korban yang baru 6 bulan mondok dianiaya karena dituduh kerap mencuri uang. 17 santri ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang berujung tewasnya Muhammad Ali, santri di pondok pesantren di Blitar, Jawa Timur. Penetapan tersangka setelah polisi memeriksa 25 santri. Penganiayaan dilatar belakangi rasa kesal karena korban diduga sering mencuri uang temannya di dalam pondok. Akibatnya korban luka di bagian kepala dan tubuhnya. Para pelaku menganiaya korban menggunakan sapu hingga setrika. Kami bahwa telah ditetapkan sejumlah 17 orang sebagai tersangka terkait masalah kejadian terhadap pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak. Sebelumnya korban Muhammad Ali 14 tahun kondisi koma dirawat di ICU rumah sakit. Namun nyawanya tak tertolong. Penganiayaan kasus ini melibatkan unit PPA Polres Blitar mengingat para pelaku semuanya masih di bawah umur. Tewasnya korban yang baru 6 bulan mondok mengejutkan keluarga. Jenazah korban telah dimakamkan di TPU Desa Pandan Arum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Dipicu hujan lebat, kawasan wisata Gunung Bromo Selasa siang sempat terendam banjir. Akibatnya sejumlah wisatawan dan kendaraan terjebak banjir. Video amatir merekam banjir yang sempat melanda kawasan wisata hamparan pasir Gunung Bromo. Sejumlah pengunjung dan kendaraan terjebak berupaya keluar dari banjir. Bahkan warga nekat melintasi banjir berarus deras. Petugas menyebut banjir ini kerap terjadi namun dengan cepat surut. Status gunung api Lewotobi laki-laki naik siaga menjadi awas. Warga diminta mengungsi meninggalkan desa. Evakuasi sejumlah lansia berlangsung dramatis. Evakuasi warga termasuk sejumlah lansia berlangsung dramatis dilakukan tim SAR yang melalui kaki bukit.
Warga yang tinggal di kaki Gunung Lowetobi dievakuasi akibat aktivitas gunung yang terus meningkat. Selain itu, puluhan warga juga diminta mengungsi ke lokasi yang aman dibawa menggunakan truk tim SAR. Jumlah 33 orang itu berada di rumah kebun. Jadi sejak terjadi erupsi di awal tahun tersebut, mereka mengungsikan diri mereka di kaki gunung di sisi sebelah timur. Warga kini mengungsi ke tenda dan gedung sekolah yang disediakan oleh pemerintah Flores Timur. Para pengungsi kini membutuhkan bantuan diantaranya makanan dan juga alas tidur. Hanya beralaskan tikar saja. Anak-anak juga sama. Anak-anak juga tikar. Tikar saja ya. Jadi mereka butuhkan kasur, terus makanan. Makanan yang agak bagus. Data terbaru hingga kini sudah 5.000 lebih warga yang menempati posko pengungsian yang tersebar di 7 titik di 3 kecamatan akibat peningkatan status dari Gunung Lowetobi laki-laki dari siaga kini menjadi awas. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu terkait pernyataannya saat debat Capres ketiga. Anies dituding menyebarkan fitnah soal kepemilikan tanah seluas 340.000 hektar. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Pernyataan Anies saat debat Capres inilah yang dilaporkan Pendekar Hukum Pemilu Bersih ke Badan Pengawas Pemilu. Laporan terkait kepemilikan tanah Capres Prabowo yang dituding menyerang dan bernada fitnah. Anies juga dinilai memberikan pernyataan yang menyerang, baik sebagai Menteri Pertahanan maupun pribadi. Bawaslu memiliki waktu 2 hari kerja untuk melakukan kajian awal, menentukan laporan bisa ditindaklanjuti atau tidak. Bawaslu mempunyai waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal. Apakah laporan tersebut memenuhi ketersyaratan formil material atau tidak. Prabowo Subianto dalam debat Capres Minggu malam enggan menjawab sejumlah pertanyaan secara terbuka karena dianggap bersifat rahasia. Namun Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menilai seharusnya dalam debat tidak ada yang perlu dirahasiakan. Terlebih pertanyaan yang diajukan bukan mengenai strategi keamanan negara. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau di-close up boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Law Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo yang saya hormati, ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Debat ketiga Capres Minggu malam berlangsung panas setelah Prabowo Subianto enggan menjawab sejumlah pertanyaan dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dengan dalih rahasia negara dan mengajak berdiskusi di ruang terpisah. Prabowo yang juga Menteri Pertahanan memilih merahasiakan data-data Kementerian Pertahanan, terlebih saat Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mempertanyakan data alutsista. Data yang didapat Ganjar bukan rahasia negara melainkan data umum dari Global Militarization Index terkait pembunuhan minimum essential force MEF untuk mengetahui peta jalan pertahanan yang dimiliki Indonesia. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang juga Menko Polhukam menilai dalam debat Capres seharusnya tidak ada yang dirahasiakan jika bukan mengenai strategi keamanan negara. Ganjar kemarin. Tidak personal dan tidak ada rahasia negara yang diminta dibocorkan waktu itu. Kan minta keterbukaan anggaran. Rahasia negara itu misalnya temuan intelijen, rencana penyerangan, rahasia tentang tempat vital. Nah itu namanya rahasia negara. Kalau bertanya, gimana tuh anggarannya kemarin? Kok katanya bekas? Gitu aja.
Nggak usah, itu bukan rahasia, dijelasin nggak bekas atau bekas tetapi ini anggarannya kan gitu aja, biar publik tahu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dipicu cemburu, seorang caleg DPRD Sumatera Barat disiram air keras oleh suami siri hingga luka bakar di wajah. Seputar iNews Siang, pemirsa akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang caleg DPRD Sumatera Barat disiram air keras oleh suami siri hingga mengalami luka bakar di wajah. Pelaku cemburu setelah 1 tahun pisah rumah dengan korban. Marnis, caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat, terluka pada bagian wajah akibat disiram air keras oleh FH, suaminya sendiri di rumah korban. Sang suami terduga pelaku penyiraman air keras telah ditangkap polisi. Pelaku merencanakan aksinya dan terekam CCTV saat membeli cairan kimia. Penganiayaan dipicu cemburu. Korban dan suaminya 1 tahun pisah rumah setelah 6 tahun menikah secara siri. Berawal dari rasa cemburu korban yang mempunyai hubungan dengan murid daripada pelaku yang mempunyai hubungan dengan korban dalam hal ini. Dasar itulah pelaku menyiram cairan tadi yang kami sampaikan, cairan soda api ke bagian wajah pada korban. Kasus terungkap setelah polisi menemukan bukti di TKP berupa botol bekas air aki dan soda api. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Sampang, Jawa Timur tewas dianiaya oleh orang tak dikenal di dalam kamarnya. Keluarga histeris mengetahui Siti Maimunah, warga desa Karanggaram, Sampang, tewas dianiaya orang tak dikenal. Kejadian bermula saat Rikman, kakak ipar korban, hendak mengambil wudhu untuk sholat subuh melihat seorang tak dikenal masuk ke kamar korban. Tak lama terdengar keributan saat didatangi, Rikman terkejut melihat korban terluka, sementara pelaku kabur sambil menenteng celurit. Pemirsa, Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Batu, Jawa Timur, Kartika Trisulandari ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Puskesmas Bumi Aji 4,4 miliar rupiah. Kadinkes Kota Batu, Kartika Trisulandari ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Puskesmas Bumi Aji di bawah Dinas Kesehatan dalam APBD 2021. Ada 4 tersangka dalam kasus korupsi ini. 4,4 miliar rupiah anggaran pembangunan Puskesmas Bumi Aji dicairkan seluruhnya meski proyek yang dimenangkan tersangka melalui lelang hanya 3,1 miliar rupiah. Kerugian negara dalam kasus ini 300 juta rupiah. Pemirsa, diguyur hujan deras, gudang logistik KPUD Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Sejumlah pekerja berupaya menguras air yang menggenangi gudang logistik KPUD Kota Bekasi di Bekasi Utara. Pasca diguyur hujan deras Selasa malam, saluran air di samping bank meluap. Agar tidak rusak, kotak dan surat suara dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Pemirsa, Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo menemui pelaku UMKM di Heterospace Banyumas, Jawa Tengah. Ganjar berharap kelompok-kelompok kreatif UMKM bisa mengembangkan usaha tak hanya di Jawa Tengah tapi di seluruh Indonesia. Kedatangan Ganjar di Heterospace Banyumas, Jawa Tengah disambut para pelaku UMKM lokal hingga relawan. Dalam pidatonya, Ganjar memaparkan potensi pelaku UMKM bagi perekonomian Indonesia. Ganjar juga menyampaikan ide awal pembentukan Heterospace yang digagasnya saat menjabat Gubernur Jawa Tengah, yakni untuk memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM di bidang marketing produk, manajerial keuangan, hingga peningkatan soft skill para pelaku usaha. Perlu tempat-tempat untuk berkumpulnya orang-orang kreatif
dan yang akan membuat usaha awal, startup, atau kemudian mengembangkan dari usaha yang sudah jalan, ruangan tempat seperti ini menjadi penting. Dan kolaborasi antara ahli difasilitasi oleh teman-teman pengelola akan membuat mereka bisa tumbuh dan naik kelas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Putu Bagus dan Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini PDI Perjuangan merayakan ulang tahun ke-51. Dalam pidatonya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berpesan agar memperkuat akar rumput bersama rakyat. Perayaan ulang tahun ke-51 PDIP digelar di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam kiprahnya selama 51 tahun, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan kesuksesan PDI Perjuangan didapat karena kinerja elit partai, bukan karena presiden atau menteri sekalipun. Megawati berpesan untuk memperkuat akar rumput dengan kedekatan bersama rakyat sebagai inti kekuatan partai. Ratusan umat Kristiani dari berbagai daerah dan denominasi gereja menggelar ibadah dan perayaan Natal yang digelar oleh Badan Musyawarah Antar Gereja BAMAK Nasional di Jakarta Convention Hall iNews Tower, Jakarta. Pesan Natal yang disampaikan adalah bersatu untuk memberi kontribusi positif dan ikut berperan bagi pembangunan dan kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045. BAMAK Nasional menggelar ibadah dan perayaan Natal bertema Peliharalah Kasih Persaudaraan dengan subtema Natal merupakan inspirasi dalam mengemban tugas dan pelayanan. Pada Natal kali ini BAMAK Nas terus berkomitmen untuk menyatukan umat Kristiani di seluruh Indonesia dan berperan membenahi moral bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dewan Pembina BAMAK Nas Haritanu Sudibyo menekankan pentingnya BAMAK Nas memiliki otoritas agar persatuan umat Kristiani di Indonesia lebih kuat untuk memperjuangkan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan umat. Belum maksimal, jadi tadi saya katakan kalau mau maksimal ya tentunya harus punya otoritas. Itu otoritas bukan untuk dipakai yang tidak baik, tapi otoritas untuk mengatur secara bijak bagaimana umat Kristen ini bisa bersatu ya dengan satu tubuh Kristus. Ya, saya kira memang itulah salah satu yang menjadi tujuan kenapa kami mendirikan BAMAK Nas ini, supaya kita bisa bekerja selain juga tentu dengan ormas-ormas keagamaan, tapi juga ormas-ormas lainnya, sehingga kita bisa melakukan kerja kemasyarakatan, sehingga masyarakat kita bisa terbangun dengan baik. Ibadah dan perayaan Natal tahun ini juga disemarakan dengan penampilan dari mahasiswa Sekolah Tinggi Samuel Elizabeth Jakarta yang membawakan lagu-lagu rohani dibalut komedi. Dari Jakarta, Megalatu, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rizky Hasan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap semangat dan sampai jumpa.